so good. Right side, seamless attack. I think it was a one-on-one. Hai gengs, balik lagi di Fin Station. Apa kabar semuanya? Baik? Gimana kerjaan kalian? Lancar? Gaji aman? Atau doi masih sering uring-uringan? Relax, relax. Mimin selalu hadir buat nemenin waktu santai kalian dengan profil pemain volley lagi. Dan karena kemarin kita udah nyebrang dari Korea ke Jepang, Mimin gak mau buru-buru pulang nih. Mumpung masih di Jepang, rasanya agak kurang kalau kita tidak membahas pemain yang satu ini. Dia adalah middle blocker muda timnas Jepang, Yamada Nichika. Markimul, mari kita mulai. Yamada Nichika atau Nichika Yamada lahir pada 24 Februari tahun 2000 di kota Toyota Prefektur Aichi, yang berarti usianya baru 24 tahun saat video ini dibuat. Yamada adalah seorang pemain voli profesional yang berposisi sebagai middle blocker, bertinggi 185 cm dan kini bermain untuk NEC Red Rockets Kawasaki, sebuah klub papan atas V-League Jepang. Sebenarnya dibandingkan dengan pemain lain, Yamada ini terhitung agak telat dalam mengenal volley, gengs. Dirinya di SD cenderung seperti anak cewek pada umumnya di Jepang, di mana mereka rata-rata mengasah soft skill yang umum, dan Yamada memilih untuk belajar piano saat itu. Sehingga kemudian dirinya baru memulai saat duduk di bangku SMP, waktu itu di SMP Azuma. Itu pun karena pengaruh dari kedua orang tuanya yang sering bermain soft volleyball. Nah, buat yang belum tahu, apa sih bang bedanya volley biasa sama soft volleyball? Basically, soft volleyball mirip sama volley tradisional, di mana lapangannya sama, netnya juga sama, cuma lebih kecil aja. Yang membedakan adalah bola yang dipakai, biasanya itu adalah bola karet yang ukurannya agak besar, terus nggak terlalu keras, yang dirancang untuk menyerap benturan pertama pada lengan. Idealnya jenis bola voli ini digunakan untuk memperkenalkan permainan voli kepada pemula, anak-anak yang masih kecil, supaya mereka lebih terlatih untuk mengontrol bola. Sebenarnya dasar permainan ini untuk bersenang-senang aja sih, dan tim-tim profesional juga udah biasa memainkan ini ketika mereka sedang berlatih. Nah, di Jepang sendiri soft volleyball umumnya digunakan di sekolah-sekolah dasar ataupun di SMP. Dan kalau di volley tradisional akan ada 6 pemain di setiap sisi, maka di soft volleyball biasanya akan hanya ada 4 pemain di setiap sisinya. Gitu deh kurang lebihnya. Nah, kemudian karena itulah Yamada pun mulai tertarik dengan volley dan memainkannya. Sebenarnya gak gampang ya di saat teman-teman yang lain udah mulai ketika mereka masih SD, dan pastinya secara dasar mereka juga udah pada jago, tapi si Yamada baru mulai di SMP. Cenderung tertinggal sebenarnya kalau di Jepang. Kalau di kita mah mau mulai setelah SMA kayaknya wajar-wajar aja. Palingan cuma sering ngos-ngosan gitu doang kok. Oke, lanjut. Tapi ternyata kekhawatiran Mimin di atas tidak berlaku untuk Yamada Nichika. Dirinya terlihat gampang banget gitu buat improve. Bahkan tahun keduanya di SMP Azuma, Yamada sudah dipanggil untuk membela timnas junior dan berpartisipasi dalam National Junior All-Star Dream Match. Kemudian di tahun ketiganya dia berpartisipasi dalam turnamen sekolah menengah pertama prefektur sebagai perwakilan dari prefektur Aichi. Jadi terhitung 2 tahun sejak dirinya memulai bola voli, dia sudah naik level ke tingkat nasional, guys. Tentunya prestasi tidak akan berhenti sampai di situ aja. Dirinya kemudian melanjutkan ke SMA Toyohashi Chuo, salah satu sekolah menengah bola voli unggulan dan menduduki peringkat teratas di Jepang. Kemajuannya sangat pesat ketika masa-masa di sekolah menengah ini. Di tahun keduanya, Yamada mewakili Jepang dan melakukan perjalanan ke Tiongkok di Asian Youth Women Championship Under 18 dan bahkan memenangkan kejuaraan tersebut. Lalu di tahun ketiganya di Toyohashi, dia menjabat sebagai kapten tim dan mengantar SMA Toyohashi memenangkan kejuaraan sekolah menengah nasional prefektur Aichi dan berkompetisi di tim voli sekolah menengah musim semi, atau mereka biasa sebutnya sih bola voli Harutaka. Dirinya sangat bersinar di SMA karena dengan kemenangan di kejuaraan terakhir, SMA Toyohashi memperoleh tiket nasional yang pertama setelah 8 tahun. Tentu dengan sederet prestasi itu, karir Yamada akan sangat mudah asal konsisten. Setelah lulus SMA, Yamada Nichika langsung bergabung dengan NEC Red Rockets di musim 2017-2018 dan masih bertahan hingga video ini dibuat, gengs.
Dirinya memiliki fisik yang sangat mendukung menurut Mimin ya. Tinggi dan blockingnya kuat seperti tembok. Selain memang jago blocking, jangkauan serangannya juga cukup luas nih. Dirinya sangat baik dalam memanfaatkan tinggi dan kecepatannya. Yamada turut andil dalam kemenangan Jepang di turnamen kejuaraan dunia U20, belum lagi mengantar Jepang menjuarai AVC 2019 di Korea Selatan. Gokil ya. Kemudian pada tahun 2020, Yamada terpilih sebagai pemain senior yang mengikuti pertandingan All Japan pada awal 2020. Tentu tujuan Yamada nggak hanya itu, akan ada target yang lebih tinggi lagi, yakni Olimpiade. Dan yang pasti karena kemampuannya tersebut ya akhirnya Yamada benar-benar tampil untuk Jepang di Olimpiade Tokyo 2020. Dirinya pun tampil di babak kualifikasi Olimpiade, tepatnya waktu itu adalah hari keempat. Dan sepertinya kalian semua udah pada tahu ya kalau Jepang mengalami hasil yang sangat tidak memuaskan di Olimpiade musim panas tahun tersebut. Apalagi mereka tampil di hadapan publik sendiri. Tapi ya percuma bersedih hati karena pada 2022 Yamada juga masuk starting line up Jepang di kejuaraan dunia 2022 dan memiliki jumlah pukulan dan serangan terbanyak dalam tim. Padahal doi middle blocker kan. Kemudian di musim 2022, 2023, dan 2023-2024 dirinya juga berhasil mempersembahkan dan membawa NEC Rockets menjuarai V-League 2 kali berturut-turut. Gokil. Nah sekarang Mimin mau jelasin kenapa kok si Yamada ini pakai kacamata. Jadi itu terjadi pada VNL tahun 2023 menjelang Piala Dunia 2023. Kala itu ternyata saat latihan, mata Yamada ini terkena bola guys, dan menyebabkan retinanya itu bermasalah. Dokternya kemudian bilang jika bola mengenai mata yang lain lagi, maka si Yamada tidak akan bisa hidup normal. Nah akhirnya dia membelilah kacamata itu untuk dipakai biar matanya aman gitu. Dan gak hanya Yamada aja ya, ada Yurie Nabetani dan Ayaka Araki juga. Alasannya juga sama. Oke next. Di VNL jangan ditanya lagi dah, doi terbaik pokoknya dan berkontribusi atas lolosnya Jepang di Olimpiade Paris tahun 2024, tahun ini nih. Penampilan bagus timnas Jepang di VNL 2024 tentu juga sangat berpengaruh pada mental dan semangat tim termasuk Yamada Nichika. Dirinya yakin akan mampu berbicara banyak di Olimpiade tahun ini. Jadi menarik banget untuk dinanti nih penampilan si Yamada guys. But ya, itu dia singkat profil dari seorang Yamada Nichika. Kalau ada yang kurang dan pasti ada yang kurang, tolong ditambahkan di kolom komentar ya. Oke deh, sekian dulu aja dari Mimin. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long